berjumpa lagi kita di Badari Minggu Anak-anak bersama Kak Ramon dan Kak Ita. Musik kita siapa Kak? Kamila. Nah adik-adik, kalau ibadah itu apa yang perlu disiapin ya Kak? Nah adik-adik harus siapkan dulu yang pertama kali hati kita. Siapkan untuk Tuhan Kare. Benar banget Kak. Di situ apa lagi ya Kak? Nah adik-adik kita harus siapkan juga apa ini adik-adik? Alkitab. Selain Alkitab, ada juga adik-adik perlu siapin Kidung Ceria. Nah adik-adik kalau belum siapin, boleh di pause dulu videonya ya Kak. Nanti kalau udah disiapin baru dimainin lagi videonya, ya kan? Nah Kak Ita, sebelum kita mulai ibadah, kita biasanya ngapain ya Kak? ya kita akan masuk dalam saat teduh adik-adik. Ya, kita saat teduh sama-sama ya adik-adik ya. Mari adik-adik kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah sekarang sebelum kita mulai ibadah, kita mau angkat pujian dulu ya Kak. Ya adik-adik, betul Kare. Kita akan memuji Tuhan dengan senyum dan bermuka gembira. Lagu pujian senyum dan bermuka gembira. Ayo Kak Direk. Oke sama dia lagi. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan pujian Dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Sekali lagi. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan pujian Dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Ya, adik-adik Kare, kita semua disayang Tuhan. Bener banget Kak. Nah, kenapa kita disayang Tuhan? Karena kita ciptaannya yang paling berharga. Iya, dan kita diangkat menjadi anak-anak Anaknya. Tuhan. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu pujian Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Yuk, Tetap berdiri, adik-adik. adik-adik. Tetap berdiri. Sayang, sayang, disayang, Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku
kita nih Kak, yang dari sektor 1 sampai 16. Oh, mau dipanggil namanya satu-satu ya Kak? Iya dong Kak. Kalau begitu adik-adik duduk dulu ya. Iya, nanti yang namanya kita sebut, adik kalian yang sapa kita lagi ya. Halo, gitu ya. Nah, mulai dari sektor 1 dulu ya. Ya. Ada siapa yang di sektor 1? Di sektor 1 ada Zora, ada Valeska, ada Rowena, Stefania, Rafael, Mika, Nathan, Moses, Kathleen, dan Alexa. Nah, halo, sekarang di sektor 2, Kak Remo mau sapa. Ada Aldo, ada Kalista, ada Justin, ada Rachel, ada Angel, ada Natania, ada Yosafat, ada Rafael, ada Sani, dan juga Melody. Halo. Halo, sektor 3 ada siapa ya Kak? Berapa direk? Di sektor 3 ada adik Gaby, Noel, Irene, Abigail, Richel, dan Vio. Halo. Sektor 4 ya. Iya, Ada Kak. Joel, Cleon, Josh, Amanda, Johannes, Jessica, Jeremy, Andrea, Myra, Iona, Nata, Atira, Keke, Daniel, Dasha, Michelle, Rachel, Chester, dan Cesa. Halo semuanya. Halo adik-adik semuanya. Nah, Kak Remo mau sapa adik-adik kita dari sektor 5 nih. Ada Jonathan, ada Raina, ada Calvin, dan juga Luther. Ya, halo. Sektor 6 Kak Direk. Di sektor 6 ada adik Yoel, Benaya, Gilbert, Rere, Rafael, Richel, dan Kristo. Halo. Halo. Halo, sekarang sektor 7, sektornya Kak Ita ya. Nah, iya siapa tuh Kak? Adik-adiknya tuh Ya, Kak. ada siapa? Mia. Halo. Halo. Brianna, Brian, Rehan, Michael, Risa Lase, Andrea Lase, Stephen, Kenzie, Chester, Edgar, Lumonga, Surbakti, Justin Ginting, Jonathan Ginting, Kanaya Nainggolan, dan Christian Refail. Halo. Semuanya. Nah, sekarang Kak Remo mau sapa adik-adik lain Yeah. kita nih dari sektor 8. Halo, ada Edgar, ada Darius, ada Ana, ada Gevi, ada Sierra, ada Matthew Kunta. Halo adik-adik. Ya, halo. Sekarang adik Sektor kakak 9. Direk nih, sektor 9 disapa dong. Di sektor 9 ada adik Aubrey, Benaya, Kristabel, Salomo, Timothy, Neil, Joy, Derby, dan Sienna. Iya, sektor Halo. 9 juga sektornya Kak Ita loh, Kak. Wah. Iya. bener banget. Nah, sekarang sektor 10. Ada Vero, Levan, Semita, Rahel, Harvan, dan Harvin. Halo adik-adik. Halo. Nah, sekarang Kak Remo mau sapa adik-adik klien kita di sektor 11 nih. Ada Shalom, ada Gauri, ada Kila, ada Mika, ada Allen, ada Alper, pasti kakak adik nih. Ada Jonathan, ada Clara, ada Lacresia, ada Jesslyn, ada Luis, dan Kesia. Halo semuanya. Nah, ada siapa kak adik di sektor 12? Di sektor 12 ada adik Tessa, Gaby, Emma, Rafa, Monica, dan Desiree. Nah, Halo. sektor 13. Halo. Halo. Ramai banget nih kak. Paling banyak ya. Panjang ya, berarti Kak Ita berdua dengan Kak Direk nanti setengah-setengah ya. Oke. Marvel, Kristo, Matthew, Lucas, Valerie, Kana, Clarissa, Darren, Ilori, Shalom, Reva, Karen, Tania, Willy, Mark, Grace, Gloria, Kalista, Kevin, Miguel, Renan, Darrell, Reinhard, Anya, dan Theo. Panjang ya Kak. semuanya, panjang sekali. Udah bisa bikin satu kelas sendiri. Bisa. Ya. Nah, karena mau sapa adik-adik dari sektor 14 ya. Ada Boas, halo Boas, ada Matthew, ada Over, pasti satu keluarga nikah. Ada Myra, ada Hana, ada Yisrael, ada Joseph, ada Jocelyn, ada Sharon, dan juga Darren. Ya, halo
1, 2, 3. Ada Bevan dan Axel. Halo semuanya. berdua tapi semangat loh Dua Kak sekali, Dira. Kak. Tentunya dong, Kak. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai Pak kita meminta tuntunan Roh Kudus dulu adik-adik. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kasih setiamu kita anak-anakmu bisa mengikuti ibadah IMPA ini. Walaupun kami mengikutinya dengan virtual, namun kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap bersama kami, sehingga sukacita dan juga damai sejahtera tetap bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah ini. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, sehingga kita bisa mengikutinya tanpa gangguan apapun Tuhan, dari koneksi ataupun dari yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah siap memulainya karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, adik-adik tetap berdiri ya. Nah, adik-adik, kalian boleh nanya sama adik-adik enggak ya? Boleh dong Boleh. Kak. Tapi kalau misalnya Kak Ita tanya, kita juga nggak bisa dengar jawaban Iya, mereka. sayang sekali nggak bisa kita Ya, dengar. tapi nggak apa-apa deh, Kak Ita tanya aja ya. Boleh. Nah, adik-adik, hari apa sih buat adik-adik yang paling indah? Yang paling menyenangkan adik-adik? Hari apa ya? Kayaknya pasti mereka bakal jawab kalau nggak Sabtu Minggu deh Kak. Oh, bisa juga begitu. Bisa juga pas hari ulang tahun kan? Bener, Kak. Pas hari Natal kan? Hari Natal. Paskah. Iya, pas hari Paskah sebentar lagi ya. Iya, Iya benar banget. Tapi ada satu lagi Kak Direk dan Kak Ray Apa yang itu? paling adik-adik harus ingat, yaitu ketika kita dipilih oleh penebus. Wih. Nah, sehingga dosa kita dibersihkan dan kita bisa mengasihi semua orang. Ya, yuk adik-adik kita nyanyikan lagu pujian Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku milih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Nah, tadi kita udah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang kita mau baca Mazmur Kak. Ya, Mazmur secara berbalas-balasan ya, Kak E. Benar banget Kak. Itu kita siapkan dulu kita. Ayo adik-adik ambil Alkitabnya sayang. Ambil semua yuk. Boleh di pause dulu adik-adik. Kalau udah dipegang kitabnya boleh di play lagi. Ya. Mazmur terambil dari mana ya Kak? Bentar Kak E, kita pastikan adik-adik tetap berdiri yang hadir lagi ya. Iya benar Nah, banget. sudah berdiri, baru buka Alkitabnya. Boleh. Dari perjanjian baru ya Kak. Perjanjian lupa apa ya? Oh, perjanjian mana kalian Kak? Hadir? Perjanjian mana Kak? Perjanjian lama. Perjanjian lama. Bingung ya, Kak? Iya bingung. Mazmur 97 adik-adik ayat Yang ke-10 sampai 12. Ya. nah. Sudah adik-adik, sudah sayang? Sudah ketemu semua? Kalau yang kecil-kecil minta bantuan papa, mama, oma, opa atau kakak-kakak yang di sekitar situ ya. Bisa ya? Foto mbak-mbaknya. Ya. Boleh di pause dulu sambil nyari, kalau udah ketemu boleh di play lagi adik-adik. Sudah ya adik-adik, kita mulai ya. Adik-adik ikut dengan Kak Ita. Adik-adik ikut dengan Kak Remon. Kak Ita yang
ke dalam, Kak Ita yang menjorok keluar ya. Oke, siapa? 1, 2, 3. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Nah, demikian pembacaan kita. Adik-adik boleh duduk lagi. Sekarang kita tiba saatnya mau mendengarkan suara-suara talenta dari Tuhan. Siapa? Kak Dirok aja yang bisa nyanyi. Iya, adik-adik bisa nyanyi. Dari sektor 7 ada Miknea. Ujiannya apa ya, Itu Cuk? kan ponakannya Kare ya? Iya. Iya, murid kita di Tulang di sini. Omnya? Ada tulang di sini. Kita Miknea, lagu pujiannya adalah Matahari Bersinar Terang. Wih. Wah. Terus yang kedua, Kak Direk, siapa Kak Direk? Ada adik Jocelyn dari sektor 14. Lagunya Yesus pakai siapapun juga. Yang ketiga, Nah, ini dari sektor 13 nih. Iya, sektor Sering nih Kak ya. Iya, itu dari Kristo dan Marvel. lagunya Tiap waktu. Wah, Ya. penasaran ya. Pasti adik-adik di rumah penasaran juga kan? Nah, yuk kita dengerin. Yuk, kita dengar. Kita dengar. Matahari bersinar terang, bumi hijaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita memuji nama Tuhan yang esa dan memuji nama Tuhan yang esa. Namaku Jocelyn Panjaitan. Aku mau menyanyikan judul lagu Yesus pakai siapapun juga. Ayat setia, Yesus tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membawa batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Na 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 na. Yesus luar biasa. Terima kasih. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, keren-keren banget ya. Keren banget. aduh bagus sekali, puji Tuhan ya. Tuhan. Biasa talenta Tuhan ya. Nah, kalau ada yang mau kesaksian juga bisa nggak ya Kak? Kayak adik-adik kita yang tadi kita lihat barusan. Bisa Kak Direk, ya Kak ya, Wah, gimana bisa caranya Kak? banget Kak. Caranya gampang banget. Adik-adik tinggal merekam sendiri, tapi harus pakai baju sopan ya Kak. Oh, iya. Karena kan bukan Yesus ya. Iya. Kayak tadi aja, kayak temen
teman-temannya dari sopan semua pakaiannya. Terus setelah itu adik-adik bisa kirim ke ke kakak layarnya atau ke media sosial pakai WA seperti itu. Oh Kak. begitu ya, jelas ya adik-adik ya. Jadi videonya yang sudah direkam, rekaman pujian adik-adik, kirim ke kakak layar setiap sektornya atau media sosial pokat WA. Yes, Mantap. mantap. Nah, sekarang sudah saatnya kita akan mendengarkan kata hafalan nih Kak. Bukan mendengarkan Kak Raymond, Mem- mengajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan ya, dan dikirimkan paling lambat hari Kamis. Ayat hafalannya diambil dari mana ya? Nah, kalau untuk anak TK terambil dari Efesus 5 ayat 2a aja. Iya, bukan ATK aja, Kak Raymond, Batita juga boleh. Iya, boleh Ya. banget, Kak. Nah, yuk adik-adik dibuka Alkitabnya. Kitabnya adik-adik ya. Untuk adik-adik TK sama Batita bisa dibantu mama papanya ya. Yang terambil dari Perjanjian Baru kitab Efesus pasal 5 ayat 2a. Nah, demikian ya bunyinya ya. Dan hiduplah di dalam kasih. Ya, ada gayanya, Karen tolong bantu pegang. Kak Ita, gimana gayanya nih Kak? Adik-adik, nah lihat sini gayanya Kak Ita ya. Efesus pasal 5 ayat 2a. Ya, sekali lagi ya. Efesus pasal 5 ayat 2a. Dan hiduplah di dalam kasih. Gitu ya adik-adik ya. Jelas ya? Coba diulang Kak Ita. Oh diulang. Efesus pasal 5 ayat 2a. Dan hiduplah di dalam kasih. Gampang ya adik-adik ya? Pasti bisa tuh adik-adiknya tuh. Nah, Sekarang dari kelas kecil. Kelas kecil terambil dari mana ya Kak Ita ya? dari surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 10. Buka adik-adik. Surat 1 Yohanes 2 ayat 10. Kak Raymond kan kelas kecil sama kelas Ate, agung sama. Kak Dina barengan aja ya? Iya, sama-sama. Oke, kalau gitu. Barengan ya. Yuk, anak kelas kecil dan anak kelas Kelas agung agung. buka Alkitabnya, diambil dari Surat 1 Yohanes Yohanes pasal 2 ayat yang 10. Kita baca sama-sama. Ayo Kak Ray. Oke, 1, 2, 3. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Sekali lagi ya adik-adik ya. Oke. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 10. Barang siapa Mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, jadi adik-adik yang sudah merekam hafalannya bisa dikirim ke kakak layarnya juga. Iya. Atau melalui media sosial pekat PA. Gitu. Iya, tadi udah dikasih tahu hari apa? Hari Kamis. Kamis adik-adik. ya Kak Dira ya? Hari Kamis. Oke. Nah, sekarang kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian dulu, Kak. Iya, lagu ini mengantar adik-adik supaya seperti ayat hafalan tadi, supaya nggak tersesat. Adik-adik kita semua, adik-adik dan kakak-kakak memerlukan juru selamat ya Kak Dira, yang membimbing kita. Oke, adik-adik, kita nyanyi sama-sama lagu pujian Sambil berdiri. ceria nomor 250. Nah, anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Sekali dong.
Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya pagi hari ini? Kak Mate yakin pasti semua tetap semangat ya. Masih semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini kan ya. Baik, adik-adik Kak Mate mau tanya, siapa di sini yang senang untuk nonton film? Wah pasti suka ya adik-adik semuanya ya. Ada yang tahu film tentang Upin Ipin? Wah, pasti saya tahu. Betul. Jadi, film Upin dan Ipin ini menceritakan tentang dua orang kakak beradik kembar, di mana mereka ini saling akur, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, sekarang bicara soal saling mengasihi, dalam firman Tuhan kita juga mau belajar mengenai mengasihi. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Oke, kalau sudah, kita mau buka perikop firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, sekali lagi Kak Mate sampaikan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Kalau adik-adik sudah menemukan bagian dari firman Tuhan, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita mau berdoa untuk pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau sama-sama belajar mengenai bagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah roh Tuhan boleh menolong kami untuk kami memahami maksud dari firman Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan sampai dengan akhirnya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang Kak Mate ajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan bersama-sama ya. Mama Papa boleh bantu. Adik-adik siap? 1, 2, 3. Judulnya adalah Perintah yang Baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Baik, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, adik-adik sebelum kita masuk kepada firman Tuhan pagi hari ini, Kak Mate mau ingatkan lagi nih cerita tentang firman Tuhan minggu yang lalu, dimana kita sama-sama belajar untuk mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat dari papa mama, nasihat dari teman-teman juga kalau memang baik ya adik-adik. Nah, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan, mau katakan bahwa kita saling mengasihi. Kenapa firman ini ditulis ya adik-adik? Karena yang terjadi pada waktu itu di Efesus adalah para jemaat sudah mulai sombong nih, sudah merasa dirinya paling benar, paling hebat, paling pokoknya merasa
merasa dirinya paling baik lah gitu. Mereka selalu menyombongkan diri, ini loh saya loh gitu ya, kamu mah salah, kamu mah nggak lebih baik dari saya gitu. Nah, jadi firman ini ditulis kepada jemaat di Efesus untuk mengingatkan kembali nih gitu. Kamu kan sudah dengar kan tentang firman Tuhan kan, untuk saling mengasihi antara kakak dengan adik, saling mengasihi dengan sesama manusia, saling mengasihi kepada papa mama. Nah, diingatkan lagi pada pagi hari ini, setelah kamu mendengarkan firman Tuhan, kamu juga harus mau melakukan firman Tuhan. Jadi nggak cuma dengar, tapi juga kita mau mengerjakan ya. Jadi kalau kalian ataupun jemaat di Efesus ini bilang bahwa saya hidupnya benar, tetapi dia sering marah sama orang lain, dia sering membenci orang lain, dia sering berbuat yang tidak baik sama orang lain. Nah, firman Tuhan pagi ini mengatakan bahwa kalau kamu memang benar-benar mengasihi Tuhan, harus terlihat dari sikap hidupnya, harus terlihat dari apa yang dikerjakan. Jadi pagi hari ini adik-adik melanjutkan cerita minggu lalu bahwa setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita kerjakan firman Tuhan pagi ini ya, mulai belajar untuk mengerjakan. Contohnya seperti apa sih? Misalnya firman Tuhan katakan begini, kasihilah sesamamu manusia. Siapa tuh sesamamu manusia? Bisa kakak, bisa adik, teman-teman sekolah, ya, papa mama gitu. Jadi diajarkan untuk kita melakukan mengasihi. Caranya seperti apa? Nah, kalau misalnya adik-adik nih di rumah, mamanya bilang, misalnya, siapa di sini? Misalnya bilang, Matius, kamu coba belanja dulu di sana, beli telur gitu. Jangan suka males-males, ya adik-adik, langsung kerjakan. Oke, siap, gitu. Berangkat. Atau misalnya siapa di sini yang kalau sangat asik banget main game ya, terus mamanya bilang gini, Matius coba kamu belajar gitu. Terus entar dulu mah tanggung, entar dulu nih gamenya belum kelar gitu, ya. Nah, jadi pagi hari ini adik-adik firman Tuhan katakan, ayo kamu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kerjakan firman Tuhan. Supaya terlihat nih sama semua orang bahwa memang kita mengasihi Tuhan. Kita coba baca lagi adik-adik ayat yang ke-9 dan ke-10. Dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, jadi maksudnya adalah kalau adik-adik mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, saya cinta Tuhan, pagi hari ini kita mau diajarkan untuk ayo kalau memang kita mengasihi Tuhan, kita harus kerjakan apa yang firman Tuhan katakan. Contoh kecil adalah kita mengasihi teman-teman kita. Kalau misalnya ada teman-teman yang sakit, kita mau mendoakan, kita mau sapa teman-teman. Atau misalnya kalau papa mamanya lagi perlu bantuan, kita mau melakukan, mengerjakan, membantu mama papa di rumah. Ya, baik, sedemikian jauh firman Tuhan. Jadi Kamate ingatkan lagi, setelah minggu lalu kita belajar untuk mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan mama papa di rumah atau bapak ibu guru. Nah, pagi hari ini kita mau belajar. Setelah mendengarkan, kita mau kerjakan nih apa yang firman Tuhan katakan, yaitu dengan mengasihi sesama manusia, mengasihi teman-teman, mengasihi mama papa, mengasihi kakak adik. Jadi jangan berantem-berantem lagi ya di rumah ya. Oke, siap? Baik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak, jadi firman Tuhannya apa ya? Firman Tuhannya tadi tentang mengasihi sesamaku. Makanya Kak Dira, Kak Rey, kita akan nyanyi lagu pujian dari Kidung Ceria 271.
cinta akan Yesus. Kenapa? Karena dengan cinta akan Yesus, kita akan mampu mengasihi semua orang. Ya, Untuk kita undang adik-adik untuk berdiri ya. ya. Yesus Kristus. Ya. Nah, yang akan dilakukan juga sama teman adik-adik kita kayak Iya. apa ya, Kak? Ya, dari temannya adik-adik dari sektor 11. Shalom. Dari sektor 13 siapa Kak Dira? Adik. Iya. Akan ditutup oleh Kita. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Engkau sampai dengan hari ini. Kami saat ini mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran yang terendah. Berkati agar pemerintahan agar berjalan dengan baik, dan berkati untuk bangsa Indonesia agar bisa melewati masa pandemi virus corona. Kami juga mau berdoa untuk imba kami, berkati kakak-kakak layan agar mereka bersukacita saat melayani kami di imba online, dan berikan mereka kesehatan dan umur panjang. Kami juga mau berdoa untuk adik layan, berkati kami agar bisa bersukacita saat beribadah di imba online, dan berikan kami kesehatan dan umur panjang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk orang tua yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, tolong berikan kesehatan dan kekuatan. Limpahkan berkat-Mu atas apa yang mereka kerjakan, agar keluarga kami dapat bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk sekolah dan pendidikan yang Kau berikan. Berkati guru-guru kami, berikan mereka hikmat dan kesabaran untuk mengajar kami. Berkati juga teman-teman sekolah kami supaya mereka sehat selalu. Kiranya kami bisa bertambah pintar demi hormat kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk gereja kami, GPIB Jatipon, dan gereja-gereja lain di muka bumi ini. Tuhan, berkatilah para pendeta, para penginjil, majelis, dan semua hamba-hamba Tuhan, supaya dengan berkat Tuhan, mereka dapat setia melayani umat Tuhan di mana saja, dan membawa banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa saat ini untuk teman kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami mohon kesembuhan daripada-Mu untuk teman kami bernama Luther Tobing. Tuhan Yesus, apapun upaya dokter, tidak pernah akan cuma-cuma kalau Tuhan Yesus yang adalah dokter di atas segala dokter mau menolong
menolong teman kami Luther. Tolong ya Tuhan, obat-obat yang diminum juga Tuhan mau berkati supaya Luther bisa sembuh. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk 2 orang teman kami yang berulang tahun. Yang berulang tahun minggu yang lalu, yaitu Kesia, Febriera, Windika Mantiri dari sektor 11. Lalu yang berulang tahun minggu ini, yaitu Calvin, Peter, Lugan Tobing, sektor 5. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan menolong kedua teman kami untuk bertambah usianya 1 tahun lagi. Dan kami juga percaya Tuhan mau menolong 2 teman kami untuk semakin mengasihi Tuhan Yesus, menuntun mereka semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan sembahyang kami anak-anak-Mu Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita tiba saatnya memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Ya, ada 2 cara ya Maria ya. Benar banget, Pak. Cara yang pertama, bisa dititipkan adik-adik ke mamahnya adik-adik, atau ke papa, atau ke opa, atau ke oma, lalu dikirim ke gereja. Nah, di gereja sudah ada kotak yang disediakan adik-adik. Terus ada caranya. Cara yang kedua, adik-adik bisa scan QR code yang ada di bawah ini. Nah, adik-adik bisa menggunakan pembayaran melalui aplikasi OVO, GoPay, Dana, dan juga Genius. Nah, cara memberikan persembahannya terlalu sulit adik-adik. Ada kodenya kayak ya. Benar banget, ada kodenya Kak Bunda. Hingga gereja tahu bahwa persembahan itu dari adik-adik lain. Dari PKPA. Banyak kan? Banyak berapa ya Kak? Satu-satu belakangnya. Iya, jadi berapa angka yang ada yang diberikan kali berapa dikasih satu. Nah, kalau masih 5.000 bagaimana Kak Dira? Detik 5 0 1 Satu. Diulang sekali lagi Kak Dira. 5 Satu. Yes. Iya, itu cuma contoh aja adik-adik ya. Berapa persembahan adik-adik pasti berkati juga. Ya. Ya. Sekarang sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 355, judulnya Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kami berikan ini untuk memperluas kerajaan Tuhan. Berkatilah adik-adik kalian akan memberikan persembahan ini. Biar persembahan ini benar-benar berguna untuk pembangunan gerejamu dan juga memperluas pelayanan gereja. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa dan juga pribadi-pribadi membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Tadi kamu memberikannya, biarlah Tuhan berkat kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam warta-warta PA. Warta PA itu mengenai apa sih? Nah, tentang berita seputar pelayanan anak. Oh, begitu ya Kak Dirat ya? Iya, tante. Kak Dirat lagi apa? Iya, kayaknya. Baik adik-adik. Yang pertama, ucapan terima kasih untuk adik-adik yang telah melayani, yaitu sebagai yang bertugas doa syafaat. Dari mana? Adik Shalom sektor 11 dan adik Willy sektor 13. Kalau kesaksian pujiannya dari sektor 7 yaitu Mignea, dari sektor 14 Jocelyn, dan dari sektor 13 Ada Kristo dan Marvel. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berkati pelayanannya adik-adik. Nah, lalu yang kedua, kata-kata layannya mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalannya. Nah, lalu yang ketiga apa ya Kak? Nah, yang ketiga mengenai informasi pemberitahuan adik-adik tentang kunjungan virtual. Kunjungan virtual apa sih Kak Direp? Kunjungan virtual nanti kakak-kakaknya bertemu sama adik-adik lainnya Lewat mana? lewat Zoom kali kita. Oh, begitu. Kemarin yang seperti ada itu ya Kak? Tentunya ada bernyanyinya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh, jadi bisa langsung ngomong walaupun nggak bertemu langsung ya Kak Direp ya? Sama teman-teman kayak gitu. Ya adik-adik, kalau gitu adik-adik harus semangat ikut kunjungan virtual. Kali ini di hari Senin tanggal 15 Februari 2021 adalah sektor 13. pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 adalah sektor 7, 9, dan 12. Kita nikah. iya betul. Nanti akan diingetin lagi kakak-kakak. Nanti akan diingetin lagi oleh sektornya. Ya, Wajar ya. Biar adik-adik semangat terus ya Kak Direk ya, diingetin lagi. Yang keempat, Nah, yang keempat adik-adik. Spesial nih kayak. Oh, iya adik-adik. Bukan untuk AdSense adik-adik. Nah, adik-adik, jangan lupa subscribe channel PKPA kita dan juga dipencet tuh tombol belnya nih yang ada di bawah nih. Nah, tujuannya apa ya adik-adik ya? Agar adik-adik langsung tahu kalau PKPA GPD Jatipur ada video IMPA atau hafalan atau video tari atau apapun itu adik-adik. Yang paling baru ya kakak ya. Benar, jadi nggak perlu tunggu kakak layarnya, nunggu share linknya atau apapun itu adik-adik. Jadi adik langsung tahu nih, takutnya nanti kakaknya lupa. Iya, atau kelamaan ya kan. Betul adik-adik. Nah, Pelkat PA GPIB Jatipon mengucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya ke rumah Bapa di Sorga Papa terkasih dari adik Nata sektor 4, yaitu Bapak Noldi Ratumbanua di usia 43 tahun pada hari Selasa 9 Februari 2021. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan. Amin. berikut warta PKPA.
ketika kita hadir, kita udah menjalankan nama Tuhan, kita udah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Sudah memberi persembahan. meminta masyarakat. Sekarang tiga sahabat kita mau Iya, tapi ada pesan lewat pujian ini dari Tuhan Yesus loh Kak Raymond. Pesannya apa Kak Dida? Supaya Tuhan Yesus itu menginginkan kita adik-adik supaya kita bersinar. Kalau kita bersinar, enak dilihat orang wajah kita. Nah kita bisa mengasihi semua orang. Karena bisa menyenangkan semua orang. Gitu ya Kak Dida ya. bisa jadi Kak Ray. Yes, betul. Ya, kita nyanyi lagu pujian Hidup Ceria 233. Yesus menginginkan daku. namanya siapa? Yesus Kristus. Yes. Iya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Baik, adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami percaya setiap apa yang kami dengar, firman yang sudah disampaikan, biarlah boleh menjadi berkat untuk kami semua, baik untuk adik-adik, kakak layan maupun orang tua yang mendampingi. Tuhan Yesus, biarlah kami juga mau berkomitmen saat ini ya Tuhan, untuk tidak hanya mendengarkan, tapi juga kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami dan mampukan kami untuk kami selalu menjadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh selalu menyertai dan menuntun kami di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus di dalam rumahku.